Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal saya? Oke, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Regi Firman dari kelas 11 MIPA 1 absen 33. Kehadiranku di sini membahas tentang tekad Indonesia menjadi mercusuar dunia. Sebagai anak bangsa, tentunya kita bangga pendahulu kita pernah menorehkan sejarah penting bagi peradaban manusia. Contoh nih, yang pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, telah meletakkan dasar-dasar beragama yang moderat. Setelah Turki Utsmani jatuh, kita tahu persis delegasi Indonesia menolak gerakan Wahabi yang ingin merusak situs sejarah agama di dunia karena dianggap perbuatan syirik. Perjuangan Mbah Hasyim tidak sia-sia. Cucunya yang bernama Gus Dur akhirnya menjadi tokoh penting dalam hal toleransi antar umat beragama, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara populasi muslim terbanyak atau terbesar di dunia yang sangat demokratis. Nah, dalam hal ini Indonesia telah memberi contoh kepada dunia dalam hal spiritualitas yang berorientasi kepada rahmatan lil alamin. Terus yang kedua ada Soekarno, Presiden Rakyat Indonesia yang pertama, telah meletakkan dasar-dasar kebangsaan atau nation state, di mana telah berhasil mendorong tumbuhnya negara-negara di berbagai belahan dunia, seperti contoh Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme. Konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok benar-benar tercatat dalam sejarah dunia sebagai spirit baru untuk sebuah tatanan dunia yang lebih adil. Presiden Rakyat Indonesia ke-1 Soekarno telah menerbitkan surat keputusan nomor 249 pada tahun 1964 tentang penempatan tanggal 23 September menjadi Hari Maritim Nasional. Hal tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Keinginan tersebut kembali digaungkan pada masa pemerintahan Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala pada 50 tahun kemudian. Salah satunya adalah dengan membentuk Kemenko Bidang Kemaritiman pada tahun 2014 untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus kembali melihat laut sebagai potensi besar untuk membawa kesejahteraan. Bertahun-tahun kita suka lupa padahal Indonesia ini terdiri dari lebih 75% laut. Sudah berpuluh-puluh tahun kita membelakangi laut, ujarnya di kantornya Jumat 22 September. Potensi tersebut menurutnya ingin dikembangkan lebih luas oleh pemerintahan saat ini. Kita sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan, membuat kebijakan-kebijakan untuk membuat laut ini menjadi produktif, untuk menjadi lahan untuk kekayaan kehidupan rakyat Indonesia. Urainya serius. Di antara kebijakan itu, lanjut Menko Luhut, ada kebijakan mengenai tol laut, yakni jalur pelayaran bebas hambatan yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Kita lihat kebijakan tol laut. Presiden Joko Widodo sudah mulai membuahkan hasil-hasil. Misalnya nih, perubahan harga di Indonesia Timur itu sekarang sudah bisa terkoreksi membaik 15% sampai 20%, jelas Menko. Selain membuat jalur pelayaran bebas hambatan untuk mengangkut bahan kebutuhan pokok, tambahnya pemerintah juga telah membangun lebih dari 30 logistik base di daerah-daerah terpencil untuk bisa membuat keseimbangan harga. Lebih jauh, mantan Menko Polhukam ini juga menyebutkan capaian pemerintah di sektor kemaritiman yang lain. Kita tuntaskan masalah illegal fishing,
sudah tentu masih ada lanjutannya. Bagaimana supaya kita bisa menangkap ikan lebih banyak dan bisa diproses lebih banyak bebernya. Diakuinya masih banyak pekerjaan pemerintah untuk dapat membuat kebijakan dan melaksanakan program kerja yang mampu membuat belasan juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan dapat lebih sejahtera. Lalu di bidang energi, menurutnya perkembangannya sekarang lebih baik. Freeport sudah bisa kembali ke tangan Indonesia, ujar Menko dengan bangga. Kemudian soal pengadaan listrik 35.000 MW, menurutnya sudah berada pada jalur yang tepat. Saya lihat bisa berjalan dengan bagus. Ya, tentu baru selesai nanti tahun 2019, baru kira-kira 23 sampai 25.000 MW. Nanti sisanya itu sudah semua dalam proses pembangunan, paparnya. Menko Luhut yakin apabila dikembangkan dengan serius, Laut Indonesia akan menambah penerimaan negara. Salah satunya adalah dengan pengembangan pariwisata. Laut ini kontribusinya juga kepada APBN makin bertambah karena pariwisatanya akan menempati penerimaan negara paling besar pada tahun 2019. Kira-kira 25 miliar US dollar dengan jumlah turis lebih dari 21 juta orang lainnya. Namun demikian, kemajuan Indonesia di sektor kelautan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh rakyat. Oleh karena itu, Menko Luhut meminta masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Mari kita bahu-membahu membuat Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia ini, menjadi satu mercusuar yang akan menerangi banyak orang dan membuat rakyatnya sejahtera ke depan, pungkasnya. Seperti kata Bung Karno, untuk perjuangan ideologi politik terkadang kita harus berkompromi dengan zeitgeist atau jiwa suatu zaman, seraya terus setia pada. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terhibur bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.